konnichiwa. Ketemu lagi bersama saya Naurisa Bias ini atau yang biasa dipanggil Kak Bias dalam mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Di pertemuan 5 ini kita akan melanjutkan materi dari minggu lain, yaitu ada kaitannya dengan media massa dan juga budaya massa. Oke, saya akan share screen. Oke, nah di pertemuan kelima kali ini saya akan menjelaskan mengenai perubahan sosial dan juga budaya massa. Sebenarnya apa sih perubahan sosial itu? Nah, teman-teman harus paham bahwa yang namanya perubahan itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Tidak mungkin tidak. Dalam setiap kehidupan, dalam setiap masyarakat, pasti akan ada selalu perubahan. Pasti akan selalu ada perubahan yang terjadi di dalamnya. Nah, perubahan sosial ini adalah sebuah proses sosial yang dialami oleh anggota masyarakat serta semua unsur-unsur budaya dan sistem-sistem sosial, di mana semua tingkat kehidupan masyarakat secara sukarela atau dipengaruhi oleh unsur-unsur eksternal, meninggalkan pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial lama, kemudian menyesuaikan diri atau menggunakan pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial yang baru. Nah, kalau misalnya kita baca, wah ini definisinya panjang banget ya, tapi kita bisa breakdown kok, supaya lebih mudah dipahami. Oke. Yang pertama, teman-teman bisa lihat, perubahan sosial itu adalah sebuah proses. Jadi, yang namanya perubahan sosial itu nggak bisa hari ini A, besok langsung B, itu nggak bisa. Jadi, ada prosesnya dulu yang harus dihadapi sama masyarakat. Nah, prosesnya itu gimana terjadinya? Oke. Pertama, kita lihat dulu siapa yang mengalami proses tersebut. Yang akan mengalami prosesnya adalah anggota masyarakat serta semua unsur-unsur budaya dan sistem sosial. Jadi yang berubah itu bukan cuma anggota masyarakatnya, tapi unsur budayanya, sistem sosialnya juga ikut berubah. Makanya tadi saya bilang bahwa perubahan sosial ini adalah sebuah proses yang nggak bisa cepat dilakukannya. Ada lama ya prosesnya itu, ada tahapannya. Dan yang berubah bukan hanya masyarakatnya aja, tapi unsur budayanya berubah, sistem sosialnya berubah, dan perubahannya ini terjadi secara sukarela. Bisa jadi secara sukarela atau dipengaruhi oleh unsur budaya eksternal. Jadi, hal yang berikutnya teman-teman harus perhatikan adalah ada unsur eksternal nih yang masuk ke dalam sebuah masyarakat yang akhirnya membuat masyarakat tersebut terpengaruh, kemudian mungkin meninggalkan pola kehidupan, budaya atau sistem sosial yang lama, kemudian menyesuaikan diri atau menggunakan pola kehidupan, budaya dan sistem sosial yang baru. Jadi teman-teman yang harus perhatikan lagi adalah ada unsur eksternal masuk untuk mempengaruhi yang sehingga masyarakatnya beserta tadi ya dengan pola budaya sistem sosial itu menyesuaikan diri. Jadi karena ada sesuatu yang baru akhirnya mereka menyesuaikan diri atau bisa jadi benar-benar menggunakan pola kehidupan yang baru yang sudah masuk tadi tersebut. Nah, ada 3 aspek dalam perubahan sosial. Oh, tunggu. Sebelum sini mungkin saya akan sedikit kasih contoh ya ke teman-teman. Perubahan sosial ini tidak hanya terjadi saat ini karena adanya teknologi dan lain sebagainya. Di setiap zaman itu selalu ada perubahan sosial karena pasti ada unsur eksternal yang masuk ke dalam sebuah masyarakat. Ketika sebuah misalnya agama Islam mau masuk ke Indonesia, ada perubahan sosial di dalamnya. Ada penerima, mungkin di awal ada penolakan, kemudian budaya Islam masuk pelan-pelan gitu ya, lewat berbagai macam unsur kehidupan, lewat kebudayaan, kemudian akhirnya masyarakat yang ada di Indonesia mulai menyesuaikan diri, mulai menerima dan akhirnya menggunakan pola-pola kehidupan, budaya dan sistem sosial yang baru. Nah, apakah misalnya
secara general budaya Islam itu sudah diterima seluruhnya di masyarakat. Sampai sekarang meskipun sudah ratusan tahun, masih ada hal-hal yang belum benar-benar diterima seutuhnya. Kayak misalnya meskipun sekarang banyak masyarakat Indonesia menganut agama Islam, tidak semuanya misalnya berhijab karena masih dipengaruhi sama budaya aslinya. Kayak begitu juga dengan agama-agama lainnya. Mungkin ada hal-hal yang tidak semuanya diadopsi ataupun diambil oleh masyarakat Indonesia. Nah, aspek perubahan sosial ini akan sangat dipengaruhi oleh 3 hal ini, yaitu yang pertama, aspek pertama adalah sikap masyarakat, yang kedua adalah sistem sosial, dan yang ketiga adalah artefak budaya. Nah, sikap masyarakat ini akan sangat mempengaruhi perubahan sosial. Apakah misalnya masyarakatnya itu sangat eh, kolot gitu ya, sangat konvensional, nggak mau, sangat susah untuk menerima perubahan, sangat susah untuk menerima sesuatu yang baru, atau masyarakatnya itu sangat terbuka, sangat open. Nah, kalau masyarakat ini sangat kolot, tertutup, maka perubahan sosial itu akan sulit terjadi atau prosesnya akan lama sekali. Tapi kalau masyarakatnya sangat terbuka, sangat open, maka perubahan sosial itu bisa lebih cepat terjadi. Yang kedua adalah sistem sosial. Bagaimana dengan sistem sosial yang saat ini dialami masyarakat tersebut? Apakah sistem sosialnya itu sangat ketat, sangat dihargai, sangat dihormati oleh masyarakatnya, atau sistem sosialnya justru tidak terlalu digunakan ya, atau masyarakatnya sudah mulai meninggalkan sistem sosial yang ada, tidak dipertahankan. Nah, kalau misalnya seperti itu, maka akan sangat mudah sebuah kebudayaan untuk masuk dan mengubah tatanan sosial di masyarakat. Dan yang ketiga adalah artefak budaya. Nah, jadi setiap perubahan sosial maka biasanya akan membawa artefak yang baru juga, dan bisa jadi akan membuat masyarakat meninggalkan artefak yang lama. Nah, kita harus lihat apakah artefak budaya tersebut yang lama dalam sebuah masyarakat itu sangat dihargai dan juga sangat dihormati lah ya, sangat benar-benar digunakan oleh masyarakat. Kalau enggak, ya sudah, kita akan sangat mudah untuk digantikan. Misalnya aja di kebudayaan kita saat ini, angklung misalnya untuk alat musik udah jarang orang mau belajar atau menggunakan angklung gitu ya. Masyarakat Indonesia misalnya saat ini lebih tertarik dengan artefak budaya yang terkait musik itu yang dari budaya lain ya, maka akan sangat mudah sekali untuk artefak budaya kita itu ditinggalkan, dan akan sangat mudah artefak budaya asing atau yang baru untuk diterima di masyarakat. Nah, tahapan transisi dalam sosiologi itu bisa kita lihat ya dari slide yang ini. Kalau kita lihat dulunya ketika orang masih sangat-sangat primitif itu hidup benar-benar sangat sederhana, mungkin tinggal pun di goa, belum bisa baca, nggak bisa tulis gitu ya. Bahasa juga masih sangat terbatas, hidup juga berjauhan, tidak bisa bepergian jauh dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke dalam budaya agrokultural atau masyarakat agrokultural, di mana masyarakatnya sudah mulai bercocok tanam, masyarakat sudah mulai berkebun, kemudian mulai saling membentuk komunitas satu sama lain, bertransaksi antar masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian terjadi lagi perubahan, masyarakat kita mulai beranjak kepada sistem tradisional, di mana di situ jumlah pekerjaan sudah semakin
banyak, bukan hanya bercocok tanam saja, tapi sudah beternak, terus sudah mulai ada yang namanya pengajar, sudah mulai ada pekerjaan-pekerjaan lainnya, sudah mulai terbentuk masyarakat yang saling berkumpul, yang hidup bersama-sama, punya tujuan yang sama. Oke, kemudian muncul masa-masa transisi menuju ke modern. Jadi di masa transisi ini ketika banyak penemuan-penemuan itu terjadi di masyarakat. Ada ya terutama penemuan tentang alat mesin. Teman-teman mungkin udah pernah dengar ya kayak mesin cetak dan lain sebagainya. Nah, di masa-masa itulah masa-masa transisi kita menuju modern. Nah, ketika di masa modern ini semua peralatan sudah sangat banyak. Kita punya peralatan yang membantu kita punya komputer dan lain sebagainya. Banyak pekerjaan-pekerjaan kita yang dibantu oleh peralatan, bukan lagi kita menggunakan tangan kita ya sendiri seperti di zaman tradisional dan agrikultural. Dan kedepannya di masyarakat postmodern kita mungkin akan lebih canggih lagi, akan ada teknologi-teknologi lainnya gitu ya, yang sekarang kita sudah mulai masuk nih ke sana, mulai adanya artificial intelligence, mulai ada alat-alat seperti virtual reality, lalu ada dunia seperti metaverse dan lain sebagainya, yang sekarang kita masih dalam tahapan proses untuk menuju ke sana. Kita sedang proses menerima perubahan yang akan kita hadapi ke depannya. Nah, tingkat analisis perubahan sosial menurutnya Laurel di tahun 2001. Oke, jadi kalau misalnya yang namanya tingkat analisis perubahan sosial itu, kita bisa lihat bahwa perubahan itu akan terjadi secara global. Ini bentuknya seperti lingkaran ya, kita ambil dari atas deh misalnya. Karena ada perubahan secara global, maka akan terjadi perubahan juga di dalam setiap peradaban. Misalnya sekarang nih perubahan dalam dunia entertainment. Sekarang yang menguasai dunia entertainment di dunia bukan lagi Hollywood dan Bollywood misalnya, tapi yang menguasai adalah Korea. Yang suka dengan Korea bukan hanya kita-kita yang tinggal di Asia, tapi bahkan yang di Amerika, di Eropa, di Afrika itu juga mulai menyukai karya-karya entertainment dari Korea Selatan ya. Nah, kemudian hal tersebut mulai mempengaruhi peradaban masing-masing. Dari tadi masyarakat Asia seperti apa, Afrika gimana, Eropa gimana, lalu di Amerika juga seperti apa. Masing-masing peradaban mulai menerima perubahan tersebut. Lalu kebudayaannya juga berubah. Yang tadinya sukanya hanya nonton di bioskop itu film-film Hollywood, sekarang juga sudah mulai masuk film-film asing dari Korea yang kita bisa tonton di dalam bioskop. Lagu-lagunya juga mulai berubah, yang didengerin bukan aja lagu-lagu dari Amerika, bukan hanya lagu-lagu dari Indonesia aja, tapi sudah mulai diterima. Kalau sekarang misalnya teman-teman kalau misalnya masih dengerin radio gitu ya, sudah banyak radio di Indonesia yang memutarkan lagu-lagu Korea. Okay. Kemudian kebudayaannya berubah, maka masyarakatnya juga berubah. Kegemaran masyarakat berubah, sikap masyarakat juga berubah. Yang tadinya misalnya nggak bisa menerima yang namanya nonton drakor lah, nggak bisa yang menerima yang namanya konser Korea, konsernya BTS, Suga, terus siapa lagi lah, itu banyak banget. Masyarakat kemudian berubah. Tiap kali ada konser dari artis Korea yang datang ke Indonesia, masyarakat kita berbondong-bondong untuk datang gitu ya, berbondong-bondong untuk mau bahkan sampai war tiket untuk mau demi nonton konser artis-artis Korea tersebut. Padahal kalau kita balik ke 10-20 tahun yang lalu, nggak ada tuh ceritanya seperti itu. Dan untuk yang namanya Korea diterima pun itu kan butuh waktu sangat lama ya. Mungkin pertama kali, saya nggak tahu apakah ini benar atau enggak, momen pertama kali
kok budaya Korea lewat dunia entertainment masuk Indonesia, yaitu adalah lewat dulu tuh drama Korea yang namanya, aduh siapa sih dulu yang mainnya Song Hye Kyo deh, Endless Love ya kalau nggak salah. Nah dari situ mulai disukai dan lama-lama makin banyak drama-drama Korea yang masuk ke Indonesia. Nah, karena masyarakat sudah banyak menerima, terciptalah komunitas-komunitas kecil-kecil, tadinya kecil-kecil gitu ya. Kemudian ada komunitas misalnya artis apa, ada komunitas yang suka sama lagu Korea yang gimana, dan lain sebagainya. Dan yang dari komunitas kemudian bisa jadi menjadi sebuah institusi. Mereka berkembang menjadi sebuah organisasi yang dimana punya tujuan sendiri. Nah, kita saat ini coba kalau misalnya teman-teman cari contohnya, apakah ada institusi khusus yang misalnya di Indonesia saat ini ya, yang misalnya mendorong atau mendukung gerakan-gerakan budaya Korea di Indonesia. Kemudian interaksinya seperti apa? Sekarang masyarakat Indonesia misalnya sudah banyak berubah penggunaan bahasanya, ada yang bahasa-bahasa Korea masuk dalam kehidupan sehari-hari, interaksi kita juga berubah. Oke, kalau ketemu sama orang itu udah bukan hai lagi, bukan selamat pagi gitu, tapi pakainya annyeonghaseyo, misalnya seperti itu. Nah, karena interaksinya sudah kemudian masuk, nah nanti ke depannya mungkin sikap kita juga akan sangat berubah gitu ya. Kita mulai mengambil sikap-sikap atau misalnya cara bergaul, cara kita berinteraksi yang kemudian akan merubah peradaban kita yang mungkin akan semakin mirip dengan orang Korea. Nah, bagus atau enggak nih perubahan sosial seperti ini? Coba teman-teman pikirkan kembali ya. Apakah perubahan sosial yang seperti ini kalau sampai kita meninggalkan nilai-nilai budaya asli kita, ini akan baik atau tidak? Oke, untuk video pertama saya akan selesai penjelasannya sampai di sini. Kita akan lanjut ke video kedua ya. Nah, selalu saya ingatkan kembali kepada teman-teman untuk mendengarkan video dengan baik. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tanyakan lewat forum. Saya akan sebisa mungkin menjawab pertanyaan teman-teman di forum dengan cepat. Oke. Nah, kalaupun misalnya ada hal yang tidak dipahami, masih misalnya pertanyaan kalian belum terjawab, teman-teman bisa juga nanti bertanya di pertemuan 7 ketika kita mengadakan sesi sinkronus lewat aplikasi Zoom. Oke? Kita akan lanjut di video kedua ya. Dadah!